Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaza Zafarina dengan nomor NPM 2406442483. Di sini saya akan melakukan palpasi pada tulang dan otot. Pertama, saya akan mempalpasi deltoid tuberosity. Instruksikan pasien untuk duduk, lalu kita fisioterapi duduk di samping pasien. Minta pasien untuk menekuk sikunya sekitar 90 derajat dan pastikan lengan bagian atas sedikit rangkap. Letakkan jari di sekitar sepertiga bagian bahu merus, berarti di sini. Gerakan jari secara perlahan ke bagian bawah dari atas dan rasakan area yang agak menonjol atau lebih keras. Apabila sudah ditemukan, itu adalah deltoid tuberositas. Selanjutnya, saya akan mempalpasi epicondylus medial dan lateral humerus. Untuk menemukan epicondylus medial dan lateral, minta pasien untuk menekuk siku hingga 90 derajat, kemudian raba di sisi dalam atau medial dan luar atau lateral. Kita akan merasakan dua titik terlebar dekat sendi siku yang merupakan epicondylus medial dan lateral. Selanjutnya, kita akan mempalpasi the olecranon fossa of the humerus. Untuk menemukan fossa olecranon, pertama cari prosesus olecranon pada ulna di bagian belakang siku. Sini, minta pasien untuk menekuk siku. Ini kan fossa olecranon, lalu geser jari kita ke atas. Di sana kita akan merasakan fossa olecranon pada humerus. Lateral supracondylar ridge pada humerus. Pertama, temukan lateral epicondylus humerus. Titik menonjol di sisi luar siku. Di sini, dari titik lateral epicondylus tersebut, raba ke atas atau ke arah proximal ke arah supracondylar ridge. Kita tekan jari ke arah sisi dalam medial sedikit saat meraba bagian. Lalu kita akan menemukan lateral supracondylar ridge. Di sini. Selanjutnya ada humeralsa. Sebagian besar batang humerus terletak dalam lapisan otot, sehingga sulit untuk dipalpasi secara langsung. Namun, bagian anterolateral dari batang humerus bisa kita raba. Mulai dari lateral supracondylar ridge, dari sini yang tadi sudah kita palpasi, dan lanjutkan meraba ke arah atas batang lateral. Arahkan tekanan sedikit ke dalam di antara otot brachialis dan triceps brachi. Untuk batang humerus medial, mulai dari medial supracondylar ridge dan lanjutkan dengan memberi tekanan keluar pada batang medial. Prosesus olecranon of the ulna. Untuk mempalpasi prosesus olecranon ulna, letakkan ibu jari dan jari tengah di epicondylus medial dan lateral humerus di sini. Ini ibu jari dan ini jari tengah. Kemudian kita bisa meletakkan jari tunjuk di prosesus olecranon di sini, yang terletak tepat di tengah antara kedua epicondylus tersebut. Jika siku ditekuk, nah, prosesus olecranon akan terasa lebih jauh ke bawah. Di area tersebut terdapat subs ulnaris yang sering disebut sebagai tulang lucu atau funny bone. Radius head. Untuk mempalpasi kepala radius, mulai dengan meraba epicondylus lateral humerus di sini, lalu geser jari ke bawah sedikit untuk merasakan kepala radius. Kita juga bisa merasakan ruang sendi antara kepala radius dan humerus di area ini dan capitulum humerus sebagai titik refleksi. Untuk memudahkan, tempatkan dua jari di sisi kepala radius dan minta pasien untuk melakukan pronasi dan spinasi. Ini spinasi, ini pronasi. Kita bisa merasakan kepala radius. Selanjutnya kita akan mempalpasi ulnar shaft. Untuk mempalpasi batang ulna, mulai dari sisi medial proses olecranon di siku, lalu lanjutkan ke bawah ke sepanjang batas medial batang ulna. Dengan memberi sedikit tekanan ke arah luar, sini. Lanjutkan palpasi hingga ke ujung distal dari ulna. Selanjutnya ada radial shaft. Untuk mempalpasi batang lateral radius, mulai dari sekitar tengah batang radius di sisi lengan bawah, lalu lanjutkan palpasi ke arah luar dengan tekan sedikit ke dalam. Minta pasien untuk melakukan gerakan pronasi dan spinasi agar batang radius lebih terasa. Teruskan palpasi ke atas hingga mencapai kepala radius. Ini spinasi, ini pronasi. Jadi kita, sini ini akan lebih terasa. Kalau bagian proximal lateral radius sulit diraba karena tertutup oleh otot spinator. Jadi kita spinasi. Ini terasa banget. Selanjutnya ada prosesus styloid radius. Setelah mempalpasi batang lateral radius, lanjutkan dengan meraba ke arah distal. Ini batang lateral radius, lanjutkan ke arah distal hingga Anda mencapai prosesus styloid radius yang terletak di ujung distal di sini. Tapi sedikit bagian dari ujung distal sulit diraba karena tertutup oleh otot jempol bagian dalam di lengan bawah. Tubercle dorsal atau Lister tubercle. Mulai dari prosesus styloid radius yang tadi yang di sini, lalu lanjutkan palpasi ke belakang sepanjang radius. Lalu kita akan merasakan tubercle dorsal sebagai tonjolan di bagian tengah ujung distal radius. Tubercle ini memisahkan tendon extensor carpi radialis longus dan brevis dengan tendon extensor pollicis longus. Selanjutnya ada prosesus styloid ulna. Untuk mempalpasi prosesus styloid ulna, mulai dari tubercle dorsal radius di sini, lalu geser jari ke arah medial untuk menemukan permukaan belakang distal ulna. Lalu kita akan merasakan tonjolan yang merupakan prosesus styloid ulna. Selanjutnya kita akan mempalpasi otot. Otot yang akan kita palpasi pertama adalah bicep brachi. Pasien duduk dengan arm relax dan forearm dalam posisi full supination, diletakkan di atas paha. Trapis duduk di samping dan menghadap klien. Tangan palpasi diletakkan di bagian tengah anterior dari arm, tangan satunya menjaga bagian anterior distal forearm klien. Tetap di atas bridge joint. Dengan tekanan ringan hingga sedang, tahan forearm klien agar tidak melakukan fleksi di elbow. Lalu rasakan kontraksi bicep brachi. Gunakan gerakan strumming atau gerakan jari tegak lurus terhadap sel otot. Mulai palpasi dari distal tendon radius, lalu lanjutkan ke arah proximal attachment sejauh mungkin. Setelah bicep brachi ditemukan, minta klien untuk relax, lalu palpasi untuk menilai torsi sel otot. Selanjutnya ada triceps brachi. Starting positionnya, klien duduk dengan lengan relax dan gantung secara vertikal dengan bagian posterior forearm tertumpu pada paha klien atau trapis. Trapis duduk di depan atau di samping klien, tangan palpasi diletakkan di permukaan posterior lengan. Minta klien untuk melakukan ekstensi forearm di elbow joint dengan cara menekan forearm ke paha, lalu rasakan kontraksi triceps brachi. Triceps brachi. Nah, ini di ekstensi. Palpasi dari attachment ke attachment dengan melakukan strumming atau menggerakkan jari tegak lurus terhadap sel otot. Setelah triceps brachi ditemukan, minta klien untuk relax, lalu palpasi untuk menilai tonus dasar otot. Selanjutnya ada flexor carpi radialis. Starting positionnya, klien duduk dengan lengan relax, siku fleksi dengan lengan dalam posisi supinasi penuh, serta tangan beristirahat di paha. Trapis duduk di samping dan menghadap klien, tangan palpasi ditempatkan pada bagian anterior distal antebrachium, lalu tangan pendukung diletakkan pada tangan klien sedikit proksimal ke jari-jari. Jadi di sini. Ininya di sini. Minta klien untuk melawan resistensi saat mencoba melakukan fleksi pergelangan tangan. Jadi kamu gini, terus kayak kamu gini, mau menekuk gitu, tapi ya
Nah, enggak gini loh, gitu. Tapi aku tahan. Nah, gitu. Cari tendon distal dari flexor carpi radialis yang terletak lebih dekat ke jari telunjuk dan tengah dibandingkan tendon M flexor carpi ulnaris. Jadi di antara jari tengah dan jari telunjuk. Coba. Nah, ya di sini kelihatan guys. Coba gini. Nah, ya kayak tadi. Sini, jika tendon tidak terlihat, lakukan palpasi dan gerakan struming secara perpendikular terhadap serabut otot. Karena yang terlihat, jadi kita lanjut ke palpasi otot secara proksimal menuju epicondylus medialis humeri dengan gerakan menyilang serabut otot. Sambil kayak tadi. Nah, ini rasa ototnya. Setelah otot raba, biarkan rileks untuk mengevaluasi tonus dasar otot rileks sudah. Selanjutnya ada flexor carpi ulnaris. Starting posisinya, kalian duduk dengan lengan rileks, sikufleksi dengan lengan dalam posisi supinasi penuh serta tangan beristirahat di paha. Terapis duduk di samping dan menghadap klien, tangan palpasi ditempatkan pada bagian anterior distal antebrachium, tangan pendukungnya diletakkan pada tangan klien sedikit proksimal ke jari-jari. Sini. Jadi sini. Sini, yuk. Gini. Nah, minta klien melawan resistensi saat mencoba melakukan fleksi dan deviasi ular. Jadi mengangkat ini tapi tangannya gini ya. Nah, cari tendon distal dari flexor carpi ulnaris yang terletak lebih dekat ke jari kelingking dibandingkan tendon flexor carpi radialis yang terletak di antara jari tengah dan jari telunjuk. Ya, kayak tadi. Palpasi otot secara proksimal menuju epicondylus medialis humeri dan gerakan menyilang serabut otot. Kayak tadi. Setelah itu, instruksikan pasien untuk rileks untuk mengevaluasi tonus dasar otot rileks. Selanjutnya ada extensor digitorum. Klien duduk dengan lengan rileks dan lengan bawah tertekuk pada sendi siku. Pronasi penuh pada sendi radio ulnar dan bersandar pada paha klien. Terapis duduk menghadap klien, jari-jari yang diraba diletakkan di tengah lengan proksimal, supporting hand diletakkan di sisi posterior jari-jari. Instruksikan pasien untuk meluruskan jari sepenuhnya dari 2 hingga 5 sendi MCP dan IP dan rasakan kontraksi extensor digitorum. Resisten dapat diberikan untuk ekstensi jari dengan supporting hand jika diinginkan. Lalu palpasi ke arah pelekatan distal dengan memetik tegak lurus terhadap serat otot ini. Biasanya tendon distal extensor jari sering terlihat di permukaan extensor tangan. Jika tidak terlihat, bisa mudah diraba dengan memetik tegak lurus terhadapnya. Setelah extensor digitorum dan extensor digiti mini ditemukan, minta kalian untuk merelaksasikannya dan raba untuk menilai tonus dasar mereka. Relaksasi. Selanjutnya ada muscle spinator. Starting positionnya, kalian duduk dengan lengan rileks, sikufleksi dengan posisi lengan antara pronasi penuh dan supinasi penuh, serta tangan bertumpu pada paha klien. Jadi ini enggak di antara pronasi dan supinasi. Jadi gini. Itu terapis duduk menghadap klien, jari pemeriksa meraba otot radial di lengan bawah, tangan pendukung diletakkan pada bagian distal, lengan bawah klien tepat proksimal dari sendi pergelangan tangan. Jadi gini. Nah, pisahkan kelompok otot radial dari otot lainnya dengan mencubit otot radial menggunakan ibu jari nih di satu sisi serta jari tunjuk dan tengah di sisi lainnya. Tarik perlahan kelopak untuk menjauh dari lengan bawah. Masukkan jari dengan lembut tapi kuat di antara extensor carpi radialis brevis dan extensor digitorum ke arah insersio spinator pada radius. Minta klien untuk melakukan spinasi lengan bawah, lalu fisioterapi melawan resistensi. Lalu kita rasakan kontraksi dari otot spinator. Jadi kamu gini, namun gini, nah, sini kita bisa merasakan kontraksi dari otot M spinator. Lanjutkan palpasi ke arah proksimal melalui otot-otot superficial hingga mencapai origo spinator. Setelah otot spinator teraba, minta klien untuk relax dan palpasi untuk menaikkan tonus otot. Selanjutnya ada muscle pronator teres. Starting positionnya, klien duduk dengan lengan bawah dan kalian relax dan siku dalam posisi tengah pronasi dan spinasi. Dan tangan diletakkan di paha. Terapis duduk menghadap klien, tangan palpasi diletakkan pada bagian anterior proksimal lengan bawah, tangan pendukung diletakkan di bagian anterior distal lengan bawah, tepat di atas pergelangan tangan. Jadi di sini sampai di sini. Jadi itu dia. Nah, di sini. Dengan kekuatan sedang, tahan pergerakan pronasi klien pada sendi radio ulnar lalu rasakan kontraksi dari otot pronator teres. Jadi kan gini mau gini gitu, nah ya tapi. Nah, palpasi otot dengan gerakan strumming atau melintang serabut otot. Setelah ditemukan, ayo gitu. Nah, di sini minta klien untuk merelaksasikan otot, relax, lalu palpasi kembali untuk menilai tonus dasar otot dalam keadaan istirahat.